Setiap kita pernah merasakan sakit hati akibat tindakan atau kata-kata yang melukai. Luka-luka ini terkadang datang dari orang-orang terdekat yang kita percayai dan yang kita harapkan akan selalu mendukung kita. Namun, ada kalanya meskipun kita sudah berusaha memaafkan, rasa sakit tersebut tetap ada. Ini adalah perang batin yang kita hadapi, pertarungan antara perasaan dan pemikiran yang sulit untuk dipahami. Saat ini, kita akan menggali bagaimana maaf bisa terasa tidak cukup untuk menyembuhkan luka batin, dan bagaimana kita bisa menemukan kedamaian dalam diri meskipun luka tersebut tidak sepenuhnya sembuh. Selamat datang di Jendela Kabut. Setiap uraian yang saya sampaikan merupakan pesan semesta yang selalu menyapamu, kapan saja dan di mana saja. Buka matamu, dan lihatlah dunia yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Buka jendela hatimu, biarkan cahaya semesta masuk, untuk menerangi jalan kita dan memberi kekuatan kepada kita untuk berjalan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta berikan komentar dengan membubuhkan angka 999, sebagai tanda bahwa kamu mengirimkan pesan kepada semesta, untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat dan menegaskan diri, bahwa kamu sudah siap untuk menerima kelimpahan dari semesta. Luka batin adalah bentuk penderitaan yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dirasakan dalam setiap detak jantung dan helaan napas. Tidak seperti luka fisik yang bisa sembuh seiring berjalannya waktu. Luka batin seringkali memerlukan proses yang lebih panjang dan rumit. Banyak dari kita percaya bahwa dengan memberi maaf, kita dapat melepaskan rasa sakit dan melanjutkan hidup. Namun kenyataannya, ada kalanya maaf tidak mampu menyembuhkan luka yang ada. Mengapa demikian? Apakah benar-benar ada cara untuk benar-benar sembuh? Atau akankah kita terus berperang dengan perasaan kita sendiri? 1. Maaf bukan jaminan penyembuhan. Saat kita dikhianati atau disakiti, kata maaf seringkali datang sebagai jalan keluar yang terlihat paling mudah. Maaf adalah respons yang diajarkan kepada kita sejak kecil, sebagai cara untuk menjaga hubungan dan menghindari konflik. Namun, maaf bukanlah solusi instan untuk menyembuhkan luka emosional. Meskipun kita mengucapkan kata tersebut, hati kita mungkin belum sepenuhnya siap untuk melepaskan rasa sakit yang ada. Proses penyembuhan batin jauh lebih kompleks. Memaafkan bisa menjadi langkah awal yang baik dan mulia, tetapi bukan satu-satunya cara untuk mengatasi rasa sakit. Seringkali, kita butuh waktu untuk merenung dan menerima perasaan kita sebelum benar-benar dapat memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh dan melepaskan perasaan yang membebani kita. Selain itu, luka batin seringkali meninggalkan bekas yang lebih dalam daripada luka fisik. Luka ini terkait dengan kepercayaan, harapan yang hancur, dan pengkhianatan yang terjadi. Ketika seseorang yang kita percayai menyakiti kita, luka tersebut tidak hanya muncul karena tindakan mereka, tetapi juga karena ekspektasi yang kita miliki terhadap hubungan tersebut. Memaafkan orang yang melukai kita mungkin tidak langsung menghapus rasa sakit tersebut, bahkan ketika kita menginginkan untuk sembuh. Penyembuhan membutuhkan waktu, dan dalam banyak kasus, prosesnya jauh lebih lama dari yang kita harapkan. Memaafkan adalah langkah awal, tetapi kita perlu memberi ruang untuk perasaan kita, dan memberi waktu bagi diri kita untuk merasa, merenung, dan akhirnya melepaskan. Maaf memang bisa membantu, tetapi kadang-kadang hanya itu yang kita bisa berikan sementara waktu, hingga luka tersebut mulai memudar. 2. Ketika maaf tidak cukup mengatasi rasa sakit. Terkadang, meskipun kita sudah memaafkan, luka tersebut tetap terasa sangat nyata. Rasa sakit yang mendalam seringkali tidak dapat diatasi hanya dengan kata-kata. Ketika seseorang yang kita percayai melukai kita, hal itu bisa meruntuhkan kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Proses untuk memperbaiki kepercayaan yang rusak ini tidaklah mudah. Rasa sakit yang kita rasakan mungkin tidak bisa hilang hanya dengan memberi maaf, karena luka tersebut lebih dari sekadar perbuatan fisik. Ini menyangkut emosi, harapan, dan hubungan. Sebagai contoh, ketika seseorang mengkhianati kita, kita mungkin merasa disia-siakan atau tidak dihargai. Meskipun kita memberi maaf, rasa sakit ini seringkali bertahan, dan kita perlu waktu untuk benar-benar menerima kenyataan tersebut. Maaf tidak dapat mengembalikan kepercayaan yang telah hancur atau memperbaiki hubungan yang retak.
Penyembuhan memerlukan proses yang lebih dari sekadar kata-kata. Selain itu, kita mungkin memberi maaf hanya untuk menghindari konflik atau untuk menjaga kedamaian. Ini bisa terjadi ketika kita merasa tertekan atau merasa bahwa kita harus memaafkan demi menyelamatkan situasi. Dalam hal ini, kita mungkin mengucapkan kata maaf tanpa benar-benar merasakannya di dalam hati. Maaf semacam ini tidak akan membawa penyembuhan sejati, karena kita belum sepenuhnya siap untuk menerima orang yang telah melukai kita, dan belum sepenuhnya siap melepaskan perasaan kita yang terluka. Rasa sakit yang kita rasakan bisa sangat kompleks dan berlapis-lapis. Terkadang, luka yang terlihat kecil di permukaan bisa menyimpan kepahitan yang lebih dalam, terhubung dengan kenangan masa lalu atau pengalaman yang belum tuntas. Dalam situasi seperti ini, kita membutuhkan lebih dari sekadar kata maaf. Proses penyembuhan melibatkan penanganan perasaan kita secara holistik, termasuk pengertian, penerimaan, dan waktu untuk benar-benar merasakan perasaan kita tanpa harus terburu-buru melupakan. Pada akhirnya, meskipun maaf itu penting, kita harus menyadari bahwa rasa sakit bisa tetap ada. Bahkan setelah memberi maaf, kita mungkin masih perlu menghadapi perasaan kita yang belum sepenuhnya sembuh. Memaafkan bukan berarti kita harus melupakan atau menutup-nutupi perasaan kita, melainkan memberi ruang untuk menyembuhkan diri kita sendiri. 3. Langkah-langkah menuju penyembuhan. Perang batin adalah proses yang sangat pribadi dan kompleks. Ketika kita merasa terluka, seringkali kita berjuang untuk menemukan kedamaian dalam diri. Terkadang, meskipun kita sudah memberi maaf atau berusaha untuk melupakan, luka itu tetap membekas. Proses penyembuhan memerlukan kesabaran dan keberanian untuk menghadapi perasaan yang kita hindari. Menerima bahwa kita sedang berjuang dan memberi izin untuk merasakan semua perasaan ini adalah langkah pertama yang penting dalam proses pemulihan. Langkah kedua adalah berbicara dengan diri sendiri. Terkadang, kita terlalu lama menekan perasaan dan membiarkannya mengendap tanpa pernah memprosesnya. Meluapkan perasaan melalui tulisan atau berbicara dengan orang lain yang kita percayai bisa menjadi cara yang efektif untuk mengatasi rasa sakit tersebut. Ini memberi kita kesempatan untuk mengungkapkan perasaan yang tidak bisa diucapkan secara langsung kepada orang yang melukai kita. Memaafkan untuk diri sendiri juga sangat penting. Ini bukan tentang memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti kita, melainkan memberi maaf kepada diri kita sendiri atas segala rasa sakit yang kita rasakan. Memaafkan diri sendiri berarti menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu dan bahwa kita layak untuk sembuh serta menggapai ketenangan dan kedamaian. Ini memberi kita kebebasan untuk bergerak maju, tanpa membawa beban emosional yang berlebihan. Proses penyembuhan juga melibatkan mengubah perspektif kita terhadap perasaan tersebut. Alih-alih melihatnya sebagai luka yang harus disembuhkan, kita bisa mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Setiap perasaan yang kita rasakan, baik itu sakit, marah, atau kecewa, adalah bagian dari proses pertumbuhan pribadi. Ini adalah bagian dari siapa kita dan bagaimana kita menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Terakhir, kita harus memberi diri kita waktu. Penyembuhan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Setiap orang membutuhkan waktu yang berbeda untuk pulih. Jangan terburu-buru untuk melupakan atau merasa bahwa kita harus sembuh dalam waktu singkat. Dalam perjalanan ini, kesabaran dan kasih sayang terhadap diri sendiri adalah hal yang sangat penting. 4. Kekuatan dukungan sosial dalam proses penyembuhan. Dukungan sosial memainkan peran yang sangat besar dalam proses penyembuhan. Ketika kita merasa terjebak dalam perang batin, dukungan dari teman, keluarga, atau seorang terapis dapat membantu kita melihat situasi dari perspektif yang lebih luas. Dukungan ini memberi kita ruang untuk berbicara tentang perasaan kita dan mendapatkan perspektif baru yang mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya. Bergantung pada orang lain bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah langkah cerdas menuju penyembuhan. Ketika kita berbicara dengan orang lain, kita membuka kesempatan untuk mendapatkan empati dan dukungan emosional yang kita butuhkan. Ini memberi kita perasaan bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan kita. Orang-orang yang kita percayai bisa memberi kita wawasan atau bahkan hanya menjadi pendengar yang baik, yang sudah cukup untuk membantu kita merasa lebih baik. Namun, penting untuk memilih dengan bijak kepada siapa kita berbicara.
Tidak semua orang mungkin bisa memahami atau memberikan dukungan yang kita butuhkan. Menemukan orang-orang yang benar-benar peduli dan mampu memberikan dukungan yang konstruktif sangat penting dalam proses ini. Kita perlu merasa diterima dan dipahami oleh mereka yang kita pilih untuk berbagi perasaan kita. Dalam beberapa kasus, dukungan profesional, seperti konseling atau terapis, bisa sangat membantu. Seorang terapis bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam dan membantu kita memproses. Penutup. Perang batin adalah perjalanan yang tidak mudah, dan maaf tidak selalu menjadi solusi yang instan untuk menyembuhkan luka. Proses penyembuhan membutuhkan waktu, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi perasaan kita yang paling dalam. Meskipun maaf tidak selalu menghilangkan rasa sakit, kita dapat menemukan kedamaian dalam perjalanan menuju penerimaan. Luka bisa tetap ada, tetapi dengan langkah-langkah yang tepat, kita dapat belajar untuk hidup berdampingan dengan luka itu, tanpa membiarkan rasa sakit tersebut menguasai kita. Pesan semesta. Maaf yang tulus datang ketika kita siap membebaskan diri, serta memberi ruang bagi diri untuk berkembang lebih kuat. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.